Hai semuanya, kali ini kita akan membahas kemunduran demokrasi yang ada di salah satu negara di Afrika, yaitu Ethiopia. Kita udah biasa denger lah ya, Ethiopia yang mana ibu kotanya Addis Ababa, gitu kan, yang banyak cerita juga mengenai demokrasinya, pemerintahannya dari zaman dulu, ya kan. Nah, demokrasi di Ethiopia ini bisa dibilang mengalami perjalanan yang sangat kompleks, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Ethiopia juga dikategorikan di dalam rezim otoritarian. Nah, menurut indeks demokrasi yang memang disusun oleh EIO, Ethiopia ini mendapatkan skor 0,42 yang menunjukkan bahwa meskipun ada elemen-elemen demokratis di sana, negara ini itu mengalami pelanggaran yang sangat signifikan terhadap kebebasan sipil dan partisipasi politiknya. Dan di Ethiopia sendiri itu menganut sistem pemerintahan Republik Parlementer Federal. Di dalam sistem ini, kepala negara itu dijabat oleh seorang presiden yang dipilih oleh majelis parlemen untuk masa jabatan selama 6 tahun. Sementara itu, Perdana Menteri berfungsi sebagai kepala pemerintahan dan diangkat oleh partai mayoritas setelah pemilihan legislatif. Nah, sistem partaian yang ada di Ethiopia sendiri itu multipartai memang sangat kompleks gitu kan, dengan partai-partai politiknya yang banyak, terus juga seringkali berbasis etnis. Nah, sebelum reformasi politik yang memang dipimpin oleh Perdana Menteri Abiy Ahmed, kekuasaan itu dikuasai oleh koalisi yang memang dikenal sebagai EPRDF. Nah, yang terdiri dari 4 partai berbasis etnis. Nah, tapi di tahun 2018 akhirnya si Abiy Ahmed ini tuh kayak membubarkanlah EPRDF ini gitu dan mendirikan memang Partai Kemakmuran yang berusaha untuk mengintegrasikan berbagai kelompok etnis di dalam satu partai. Nah, tentunya dalam hal tersebut kan pastinya ada tantangan juga dong di balik sistem pemerintahan dan kepartaian mereka gitu kan ya. Sebenarnya tantangannya itu ya kayak tadi ada etnis, ketegangan di dalam etnisnya itu di sana tuh federalismenya tuh berbasis etnis sering tuh bisa dibilang memperparah lah perpecahan etnis dan memicu konflik. Lalu kedua itu ada otoritarianisme yang mana walaupun secara formal Ethiopia itu adalah negara demokrasi, di dalam dan praktiknya partai yang memang berkuasa itu memiliki kendali besar atas lembaga-lembaga pemerintahan. Lalu ketiga itu ada konflik regional, hubungan antara pemerintah pusat dengan wilayah otonom itu kayak seperti Tigray, Oromia, dan lainnya itu bisa dibilang tuh seringkali bermasalah, terutama terkait distribusi kekuasaan dan sumber dayanya. Nah, tapi penasaran gak sih pemilu terakhir di Ethiopia itu kapan gitu ya kan? Nah, sebenarnya kalau pemilunya terakhir itu di Ethiopia tuh di tanggal 21 Juni 2021. Itu merupakan pemilu legislatif untuk memilih anggota parlemen pusat dan daerah. Itu tuh ada sekitar 37 juta dari total populasi 109 juta penduduk tuh terdaftar lah untuk memberikan suaranya. Walaupun ada tantangan lah logistik dan keamanan yang memang menghambat beberapa daerah di sana, kan? Nah, tapi tuh pemilu ini tuh bisa dibilang diwarnai oleh boikot dari beberapa partai oposisi yang mengalami kekerasan terhadap anggotanya, serta adanya kandidat yang mencolotkan diri dari dalam penjara. Nah, sebanyak 110 konstituen itu diperkirakan mengalami keterlambatan dalam pemungutan suara akibat konflik kekerasan tersebut. Nah, dan situasi politik pada saat itu tuh pemilunya tuh akhirnya dilaksanakan di tengah-tengah yang memang sangat krisis politik dan kemanusiaan, khususnya di wilayah Tigray, yang mana tuh konflik bersenjata tuh telah berlangsung sejak November 2020 antara pemerintah dan kelompok TPLF. Nah, overall sebenarnya sih meskipun harapannya pemilu itu lebih berjalan demokratis, ternyata pelaksanaan pemilu di Ethiopia itu menghadapi banyak tantangan loh yang mempengaruhi keabsahan dan hasilnya. Dan di Ethiopia sendiri, presiden itu tidak dipilih melalui pemilu langsung oleh rakyat,
tetapi dipilih oleh Parlemen Nasional. Dan di tanggal 7 Oktober 2024, Taatsge Selasi ini terpilihlah menjadi Presiden Ethiopia, yang mana beliau menggantikan Sahle-Work Zewde, yang mana presiden pertama perempuan yang ada di Ethiopia. Nah, pemilihan TAI ini itu dilakukan oleh dua majelis parlemen Ethiopia di dalam sesi gabungan, yang mana mencerminkan dukungan politik yang sangat kuat di dalam negeri. Ya, terpilih tuh bisa dibilang kayak mengejutkan lah, tiba-tiba gitu kan. Terutama setelah Sahle-Work ini tuh mengisyaratkan bahwa dia tuh tidak puas terhadap situasi politis saat ini, gitu. Dan akhirnya Sahle-Work itu mengundurkan diri lah dari jabatannya sebagai Presiden Ethiopia pada Oktober 2024. Nah, pengunduran dirinya ini tuh bisa dibilang terjadi di tengah yang memang lagi meningkatnya kritik terhadap perannya dia, cara kerja dia gitu kan ya, selama konflik di berbagai wilayah Ethiopia gitu. Termasuk Tigray dan Amhara. Banyak banget pihak tuh kayak nilai bahwa tuh dia tuh kurang vokal gitu di dalam menanggapi krisis kemanusiaan tersebut dan kekerasan yang terjadi selama masa jabatannya. Nah, tapi tuh sebelum pengunduran dirinya, Sahle-Work itu kayak memposting lah gitu pesan di media sosial yang memang mengutip dari lirik lagu tentang keputusasaan. Jadi tuh orang setelah melihat postingan beliau tuh akhirnya kayak berpikir gitu kan ya, ditafsirkan lah tuh, kok indikasinya ini tuh niatnya beliau untuk mundur. Kenyataannya memang mundur sih, kan? Nah, setelah pengunduran dirinya itu, Taatsge Selasi ini yang memang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, diangkatlah menjadi sebagai Presiden Ethiopia yang baru. Nah, walaupun sebenarnya posisi presiden di Ethiopia itu bersifat seremonial dengan kekuasaan eksekutif yang memang sangat terbatas, pengunduran diri dari Sahle-Work ini itu mencerminkan tantangan politik yang dihadapi negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Nah, Taatsge ini tuh bisa dibilang kayak mengambil alih kan pada saat Ethiopia menghadapi tantangan besar, termasuk konflik bersenjata di Tigray dan Amhara itu, serta isu-isu hak asasi manusia. Nah, nantinya keberhasilannya beliau dalam menangani masalah-masalah tersebut akan sangat menentukan masa depan, stabilitas politik dan sosial di negaranya tersebut. Nah, pemilihan Taatsge Selasi ini sebagai presiden juga menandai perubahan signifikan di dalam kepemimpinan Ethiopia dengan mana latar belakangnya diplomatiknya tersebut. Ia memiliki potensi untuk membawa pendekatan baru dalam menangani tantangan yang ada, walaupun kekuasaan politik utama tetap berada pada Perdana Menteri, gitu kan ya. Keberhasilannya itu akan bergantung lah pada kemampuannya untuk menjalin hubungan dengan berbagai kelompok etnis dan politik serta mengatasi ketegangan yang ada di sana. Nah, sebenarnya penasaran gak sih, dari tadi kan ngebahas etnis ya, apa sih pengaruhnya komposisi etnis ataupun agama dengan demokratisasi yang ada di sana gitu ya kan. Nah, sebenarnya Ethiopia itu dibagi menjadi 10 wilayah berdasarkan kelompok etnisnya, yang mana memberikan otonomi kepada masing-masing etnis untuk mengelola urusan mereka sendiri. Nah, hal tersebut bertujuan untuk mengakui keberagaman budaya dan politik di negara tersebut. Sehingga kebijakan federal ini itu seringkali kayak memicu ketegangan antar etnis karena memang setiap kelompoknya itu berusaha memperjuangkan kepentingan mereka sendiri gitu kan. Contohnya misalnya dominasi partai TPLF selama bertahun-tahun tuh menciptakan ketidakpuasan di kalangan kelompok etnis lain, terutama reformasi yang memang dipimpin oleh Perdana Menteri Abiy Ahmed. Nah, bisa dibilang ini konflik Tigray itu kan berjalan sejak akhir 2020 antara pemerintah federal dan TPLF yang memang ada di Tigray. Nah, itu menunjukkan bagaimana ketegangan etnis yang ada sana itu dapat mempengaruhi stabilitas politik.
dan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat dan dugaan penindasan terhadap kelompok itu menyebabkan eskalasi konflik yang memang berdampak pada demokratisasinya. Dan sebelum Abiy Ahmed ini menjabat Perdana Menteri, sebenarnya kayak proses besar-besaran itu terjadi akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang memang dianggap diskriminatif terhadap kelompok non-Tigray. Nah, akhirnya si Abiy ini merubah gitu kan, berusaha merubah dinamika dengan melakukan reformasi politik dan membuka ruang bagi partai oposisi, walaupun hal ini juga menghadapi tantangan dan berbagai kelompok etnis yang memang merasa terpinggirkan gitu. Dan kalau masalah agama kan sebenarnya dari beberapa negara juga agama itu kan menjadi poin penting lah ya untuk di setiap negara gitu, ada hubungannya lah, ada keterkaitannya gitu. Nah tentunya ini terjadi juga di Ethiopia gitu. Agama juga memainkan peran pentingnya di dalam identitas etnis Ethiopia dengan mayoritas penduduknya itu terdiri dari Kristen Ortodoks dan Muslim. Nah ketegangan antara kelompok agama itu seringkali lah berkontribusi pada konflik sosial dan politik, yang mana mempengaruhi upaya untuk membangun konsensus dalam proses demokratisasi. Sebenarnya keduanya antara etnis maupun agama di Ethiopia itu memiliki dampak besar yang memang terhadap proses demokratisasi. Nah, sementara sistem federal itu memberikan ruang lah bagi pengakuan identitas etnis dan juga menciptakan tantangan dalam persatuan nasional dan stabilitas politik. Dan reformasi yang memang dilakukan oleh Abiy Ahmed ini menunjukkan potensi untuk meredakan ketegangan ini. Nah, tapi kalau tantangan itu pasti ada, dalam mewujudkan demokrasi yang memang inklusif bagi kelompok etnis dan agama di negara tersebut. Nah, tapi dengan hal-hal tersebut, gimana ya bagaimana terjadi kemunduran demokrasi di negara Ethiopia gitu kan ya. Sebenarnya kalau kemunduran kita lihat tuh kan dari beberapa faktor ya, dapat lihat dari saling terkait, terutama mungkin dari konteks politik, sosial, ataupun konflik etnis yang memang terjadi di negara tersebut gitu kan. Dalam hal ini tuh sebenarnya faktornya bisa jadi rezim otoritarian yang memang rezim otoritarian dan memang penindasan politiknya gitu, itu bisa dibilang kemunduran juga karena adanya perubahan menjadi rezim otoritarian itu bisa dibilang Ethiopia mengalami penurunan signifikan di dalam indeks demokrasi dengan statusnya kan berubah tuh sejak 2008. Nah negara Ethiopia itu tuh turun 13 peringkat dalam peringkat demokrasi global, mana sebagian besar itu disebabkan oleh tindak keras pemerintah terhadap oposisi politik, media, dan masyarakat sipilnya. Nah, yang kedua itu faktornya itu ada krisis etnis dan konflik internal. Kayak tadi udah dibilang, ya kalau komposisi etnis selalu menjadi sumber ketegangan yang ada di sana, gitu kan. Lalu ada faktor krisis ekonomi dan sosial. Nah, tentunya kesenjangan ekonomi yang tinggi memang itu berkontribusi lah pada kemunduran demokrasi. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi menyebabkan protes yang memang besar-besaran yang seringkali itu direspon dengan kekerasan oleh aparat keamanan. Gitu. Lalu keempat, ada kegagalan reformasi politik faktornya. Nah, reformasi yang memang dijanjikan tidak sepenuhnya terimplementasi karena memang ada tantangan bagi kelompok etnis yang merasa terpinggirkan atau terancam oleh perubahan kebijakan. Yang terakhir itu ada faktor pengaruh luar dan isolasi internasional. Nah, ketegangan dengan negara-negara tetangga, terlibatan dalam konflik regional itu juga tentunya mempengaruhi stabilitas domestik. Terlibatan Ethiopia di dalam konflik di Somalia itu berhubungan sulit dengan Eritrea, menambah kompleksitas situasi politik di dalam negeri. Nah, jadi tuh kalau
kita lihat ya pokoknya ya dari faktor-faktor tadi, kemudian demokrasi yang ada di Ethiopia itu adalah hasil dari kombinasi lah dari internal maupun eksternal gitu kan faktornya memang saling mempengaruhi, dan ketidakstabilan politik akibat dari konflik etnis, tindakan represif pemerintah, serta tantangan ekonomi yang menjadi penghalang utama di dalam upaya untuk mencapai sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan inklusif. Nah, kalau ditanya gitu kan ya, analisis saya terhadap kemunduran demokrasi yang ada di negara Ethiopia gitu kan ya, sebenarnya bisa dibilang ya sangat kompleks ya. Tadi ada beberapa faktor politis, sosial maupun etnis gitu kan ya, dari krisis etnis terutama gitu kan ya, ya karena memang tadi udah dibahas terusan etnis karena memang sangat sepengaruh itu di kemunduran demokrasi yang ada di sana gitu kan ya, sampai makanya konflik yang berkepanjangan kayak terjadi di Tigray gitu dari akhir 2020 ya kan, itu kan menunjukkan bagaimana ketidakpuasan etnis dapat mengarah pada kekerasan dan instabilitas gitu kan ya. Lalu mungkin saya bisa lihat adalah penindasan terhadap kebebasan sipil gitu kan ya, walaupun di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Abiy Ahmed itu bisa dibilang ada harapan untuk reformasi, tapi tentunya juga banyak ada tindakan represif terhadap oposisi politik, media, dan masyarakat sipil tetap terjadi gitu loh. Jadi laporan dari berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa kebebasan sipil Ethiopia itu semakin tergerus lah, mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik gitu. Lalu mungkin ada reformasi politik dan pengaruh eksternal dan isolasi internasional yang mana ya tadi ketegangan dengan negara-negara tetangga dan keterlibatan Ethiopia di dalam konflik regional juga berkontribusi pada kemunduran demokrasi kan. Isolasi internasional juga akibat pelanggaran dari hak asasi manusia dan konflik bersenjata dapat mengurangi dukungan luar negeri yang memang diperlukan untuk memperkuat institusi demokratis gitu. Jadi intinya sebenarnya kalau pandangan saya tuh kemunduran demokrasi di Ethiopia itu adalah ya hasil interaksi kompleks antara faktor-faktor tadi internal maupun eksternal gitu kan ya, krisis etnis, penindasan, penindasan sipil, kegagalan reformasi politik gitu. Dan juga mungkin kalau lihat COVID 2019 gitu kan, itu juga memperburuk tuh situasi di Ethiopia dengan pemerintahan memang menggunakan keadaan darurat untuk membatasi kebebasan sipil lebih lanjut. Jadi banyak negara kan mengalami kemunduran demokrasi selama pandemi ya, dan Ethiopia itu tidak terkecuali lah, dia masuk dalam hal kemunduran tersebut gitu. Jadi untuk memperbaiki keadaan ini ya diperlukannya komitmen kuat dari pemerintah untuk melaksanakan reformasi yang memang nyata dan inklusif serta menciptakan ruang bagi dialog antar kelompok etnis maupun politik. Itu sih. Jadi sekian, terima kasih mengenai kemunduran demokrasi yang ada di negara Ethiopia. Selamat malam, bye bye.